Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Smartfren ya, Smartfren Tbk, kode sahamnya FREN atau Fren. Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi ini saya ambil dari materi public expose-nya tahun 2020 ya. Sekilas kita lihat bahwa jumlah pelanggannya dari 2018 ke tahun 2019 ini meningkat 91% dari 12,3 juta pelanggan menjadi 23,5 juta pelanggan. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kok pelanggannya si Fren ini naiknya signifikan banget? Sebenarnya dari ARPU ini juga agak kelihatan ya. ARPU-nya turun dari 44,2 menjadi 33,2 atau turun sekitar 25%. Jadi boleh dikatakan ada sedikit ya penurunan harga ya dari sisi harga jualnya. Lalu di sini juga dari BTS-nya atau menaranya ini juga meningkat sebesar 64%. Jadi jangkauannya diperluas sehingga banyak pelanggan yang kalau misalnya mau langganan ya udah bisa gitu ke Fren sekarang. Lalu ini produknya sekilas tentang perseroan. Jadi produknya ini ada unlimited dengan kuota besar yang paling terjangkau. Nah sebenarnya inilah yang mendorong peningkatan jumlah pelanggan Fren. Bayangin, dia paling murah udah gitu unlimited lagi. Makanya banyak orang yang akhirnya kepikiran untuk pindah ke Smartfren aja. Dan Smartfren ini fokus pada 4G ya, 4G BTS di seluruh Indonesia. Jadi ini juga yang jadi nilai tambah buat Fren. Jadi dia fokus di 4G aja. Jadi kualitas internetnya juga cukup menarik. Nah sekarang kita bakal lihat dari Stockbit ya. Ini pergerakan harga sahamnya secara year to date atau dari awal tahun 2000 ya. Ini sempat turun ke harga mungkin 50 di sini, terus tiba-tiba bangkit lagi ke atas. Ini banyak orang yang mendapatkan profit di sini karena waktu itu beli harga kisaran 60, 70, 80 ya, terus tiba-tiba diangkat naik menjadi 140. Nah, di sini banyak orang yang mendapatkan profit dan ketika turun mendekati harga 100 itu banyak banget orang yang langsung berharap wah nanti bisa naik lagi ke 150 atau mungkin ke 200 gitu kan harga saham Fren. Jadi ya udah beli lagi aja di harga 100 dan sekarang harga sahamnya turun terus sampai 63 ya, bayangin. Kira-kira seperti apa sih kok bisa ya harga Fren ini turun terus ya kan. Untuk sementara kita bakal pakai laporan keuangan kuartal 2. Nah, cuman karena memang kuartal 3-nya belum keluar nih. Jadi kita masih menunggu kira-kira update-nya seperti apa. Cuman kita bakal lihat dari income statement di annualnya terlebih dahulu ya. Dari tahun 2014 ke tahun 2019 kita bisa lihat sendiri bahwa total pendapatannya ini naik terus dari 2,9 triliun menjadi 6,9 triliun. Lalu laba bersihnya kalau misalnya kita lihat ini minus semua ya. Jadi bisnis ini terus mengalami kerugian 1,3 triliun, bahkan paling tinggi kerugiannya itu di tahun 2018 mencapai 3,5 triliun. Bayangin mau bisnis apa sih ya kan, masa rugi terus, kapan profitnya gitu kan. Mungkin memang sekarang lagi promosi terus supaya pelanggan itu pada pindah ke Fren, cuman kapan profitnya. Nah kita bakal lihat dari cash flow-nya terlebih dahulu ya, dari cash flow-nya seperti apa. Kalau dari sisi cash flow-nya ini juga ternyata minus ya, cash flow from operation-nya minus terus, sehingga si Fren ini akhirnya melakukan aktivitas pendanaan terus-menerus dan jumlahnya nggak kecil ya, jumlahnya cukup besar, 3 triliun, 4 triliun, 3,5 triliun. Jadi akhirnya utangnya lama-lama menjadi besar si Fren ini. Lalu kita balik lagi ke income statement, kita bakal lihat 9 bulannya atau 6 bulan ya, 6 bulan karena 9 bulannya belum keluar. 6 bulannya ini total pendapatan meningkat dari 3 triliun menjadi 4,3 triliun. Jadi sangat bagus ya, karena work from home, udah gitu kerja di rumah, orang-orang pada butuh paket internet dan orang larinya ke Fren karena harganya cukup terjangkau. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini laba bersihnya itu juga tambah jelek ya, dari rugi 1,07 menjadi 1,2 triliun. Nah, di sini juga perlu menjadi perhatian nih, ternyata kinerjanya nggak membaik di kuartal 2 2020. Kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya, cash flow from operation-nya positif ya, 723 miliar, tapi aktivitas investasinya 2,38 triliun minusnya. Ini
bisa dikatakan karena memang Friend masih terus melakukan ekspansi ya, makanya investasinya ini negatifnya cukup besar, sehingga akhirnya perseroan harus meminjam uang lagi sebesar 1,8. Nah, jadi kita akan lihat aja dari key statistik kira-kira kesehatan neracanya seperti apa ya kan. Dari current rasionya ini 0,2 ya. Ini harusnya kan di atas 1, kalau bisa di atas 1,5 ya. Ini current rasionya itu 0,2. Jadi sangat-sangat tidak sehat sih kalau menurut saya current rasionya si Friend ini. Lalu kalau misalnya lihat dari DER-nya sama long term debt dibagi equity, ini juga di atas 1 kali. Jadi agak-agak berisiko kalau misalnya tiba-tiba bisnisnya itu tiba-tiba melambat dan tidak ada yang mau ngasih pinjaman lagi ke Friend. Ini bahaya banget di sini. Cuman karena terus bertumbuh, jumlah pelanggan meningkat, itu mungkin bisa menjadi daya tarik tersendiri buat orang-orang yang mau ngasih minjem uang ke Friend. Sekarang harga saham Friend itu dihargai sekitar 13,7 triliun. Itu secara PI kita nggak bisa ngitung ya karena rugi terus kan, makanya PI ratio-nya minus. Nah cuman kalau misalnya kita lihat dari PBV-nya itu di 1,19 kali. Jadi kalau boleh dikatakan ya harga sahamnya juga udah agak mahal ya, karena buat perusahaan rugi dihargain di PBV di atas 1 kali menurut saya agak-agak mahal gitu. Nah cuman di sini yang menarik adalah di kuartal 2 sendiri, di kuartal 2 2020 Friend ini mencatatkan laba sekitar 555 miliar. Kalau misalnya di kuartal 3, kuartal 4 dan seterusnya dia bisa profit terus sebesar ini 550 miliar, artinya kan tinggal dikali 4 aja. Jadi laba per tahunnya itu sekitar 2 triliun ya kan, sekitar 2 triliun. Kalau misalnya labanya memang benar bisa 2 triliun, otomatis dengan market cap 13,7 triliun itu PE ratio-nya si Friend ini cuma sekitar 6 sampai 7 kali. Nah, kalau misalnya ngelihat seperti itu, memang Friend ini murah banget ya, murah banget, cuma 6 sampai 7 kali. Nah, makanya laporan kuartal 3 ini sangat kita tunggu, dan kalau misalnya memang beneran bagus atau mungkin bisa jauh di atas 555 miliar ya. Nah, itu harga saham Friend saat ini boleh dikatakan kemurahan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba jadi minus lagi gitu kan, tiba-tiba jadi minus lagi ya otomatis harga saham sekarang mahal gitu kan. Kalau ke 50 ya mungkin bisa jadi gitu kan. Jadi demikian dari saya tentang Smart Friend Telekom Tbk, kode sahamnya Friend. Ini salah satu grup Sinarmas ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.